Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya, Alhamdulillah saya baru aja memiliki rumah baru yang akan ditempati, tapi banyak keluarga langsung menyarankan untuk mengadakan selamatan dulu supaya rumahnya aman dari gangguan yang tidak diinginkan. Sebenarnya apa yang Rasulullah ajarkan saat mau menempati tempat baru? Terima kasih, kiranya Buya bisa membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adapun rumah, hendaknya kalau kita membangun rumah memang bersyukur, karena rumah adalah tempat untuk berlindung dari terik matahari dan dari hujan dan dari dingin dan panas. Maka Allah memberikan karunia rumah, hendaknya Anda syukuri, dan cara mensyukuri adalah terserah suka-suka. Bagi-bagi duit sejuta untuk orang kampung boleh, menyembelih kambing boleh, kalau enggak, pokoknya intinya bersyukur. Anda syukuri, dan syukur yang paling hebat, paling dahsyat adalah menggunakan rumah tersebut adalah untuk Allah, untuk berzikir, untuk bersolat, untuk melakukan kebaikan. Jangan digunakan rumah itu untuk kemaksiatan. Kalaupun harus beli televisi hanya untuk yang baik-baik saja. Jangan dirusak rumah tersebut dengan tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana ajaran dari Nabi? Ada pendidikan dari Nabi, kalau masuk rumah baru hendaknya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah. Ada bimbingan dari Nabi baca surat Al-Baqarah, dengan harapan dengan itu semua akan dihindarkan rumah dari bermacam-macam sesuatu yang tidak kita sukai, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat. Jadi kalau sudah orang muslim, santri, nggak usah takut rumahnya ada jinnya ya. Ada rumah hantu, nggak ada rumah hantu nih. Hantu tuh punya wilayah, punya alam sendiri, nggak mau urusan dengan dirimu. Ngapain? Kalau ada rumah hantu, ada rumah hantu, rumah hantu. Biasanya itu adalah tetangganya yang nggak senang biar nggak laku rumahnya itu. Biar kita yang beli nanti, asalkan beli murah. Harganya 1 miliar, saya beli 50 juta, mau saya itu. Nanti buat pondok lagi nanti. Kalau ada rumah hantu tolong kasih tahu Bang. Ya, ada rumah hantu nanti. Nanti yang tinggal santri dalamnya. Senang santrinya. Santrinya takut. Jadi tolong kalau sudah kita membaca doa, tidak usah khawatir lagi dengan berita-berita semacam itu. Sesuatu yang katanya begini begitu enggak. Ilmunya Allah dan yang diajarkan melalui lidah Rasulullah adalah itu lebih hebat daripada ilmunya para dukun. Wallahu a'lam bishawab. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jarir Al-Bajali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran." Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad ketika dia akan masuk ke rumahnya, maka surat tersebut akan bisa menyingkirkan bentuk kefakiran dari penghuni rumah tersebut, bahkan juga tetangga-tetangganya. Itu kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ada beberapa riwayat juga, ada di Hasyiatus Shawi juga katakan ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini sudah fakir terus ini dia. Ingin ada perubahan taraf hidup. Nabi, ya udah, kalau kamu masuk ke rumah, ada orang nggak ada orang, kamu ucapkan salam. Setelah itu, salamlah kepadaku, kata Nabi. Salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Diamalkan sama orang ini, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Dan orang ini keadaannya sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang yang mampu karena barokah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gampang loh. Masuk rumah ada orang nggak ada orang, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru ucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru baca Qul huwallahu ahad. Nah, insyaallah itu nanti akan menjadi satu sebab dia akan mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, nggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar. Itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulidullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah ke-5, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah. Silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengundang orang soleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang soleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah atau di dalam rumah, benda-benda tertentu, itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah. Harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh. Malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah, hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin. Ya, ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah, hadirkan sesajian. Itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan kata Allah Subhanahu wa taala. Dia merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban nanti, diminta ini, itu dan seterusnya. Kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun ya terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatain, muawwadzatus tsalas, ya, ada 3 surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok, itu ada 3, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, ada itu, diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat jika di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Gimana tuh? Orang-orang yang menjadikan rumahnya kuburan, mereka adalah orang-orang yang ngajinya cuma di masjid. Anak ngaji saat di masjid, sholat anak di masjid. Jangan dijadikan kuburan. Ke rumah cuma buat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baiknya salat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya, kecuali yang 5 waktu. Jadi kalau salat qabliyah usahakan di rumah, salat duha di rumah, ba'diyah di rumah, kemudian witir. Membaca surat Al-Baqarah ini kata Rasul SAW, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Usahakan ada rumah-rumah yang katanya ada penunggunya, ada jinnya. Ada. Sebagian setan itu hadir di rumah kita, tinggal di sana. Apalagi rumah kosong dulunya, dia tinggal di situ. Baca Al-Baqarah. Ada sebagian orang yang ngundang orang baca surat di rumahnya, baca Quran di rumah. Yang punya rumah makan di warung. Oh, udah selesai baca, nih kasih duit gitu kan, makasih. Akhirnya ketika orang-orang pada pulang, setannya ngeliat tuh,
Ini udah nggak ada yang baca tuh. Kita nih seharusnya ingin keselamatan diri kita ikut baca. Kita mungkin tadarus, kita kalau baca sendiri Ustaz, kalau baca sendiri anak berat Ustaz, Al-Baqarah ini. Boleh sama istrinya, boleh tadarus sambil diperbaiki tajwidnya, baca bareng. Subhanallah, agar rumah kita selamat jamaah dari setan. Agar kita tidak tidur bersama setan di rumah kita itu.